Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi para pemirsa di channel WISE, Wisdom Seekers, Win Antasari Banjarmasin. Pada hari ini kita sangat berbahagia mendapatkan tamu luar biasa dari negeri tetangga kita, seorang ilmuwan muda yang sangat produktif. Dan hari ini kita akan berbincang dengan beliau yang tadi pagi sudah tampil menyampaikan makalahnya di acara Borneo Undergraduate Academic Forum yang ke-6. Beliau adalah Dr. Nur Syahril Saad. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana rasanya nih datang ke Banjarmasin, sama panasnya dengan Singapura atau sama dingin di sini atau gimana? Sama itu panasnya itu sama Heeh. ya, tetapi lebih lebih nyaman lah Oh iya karena ya. tidak begitu banyak kendaraan saya lihat Oh ya iya. berbanding Singapura kan. Itu Singapura kan city state ya. Iya ya, Ya, nggak macet ya. tidak macet ya, Iya tidak macet. iya. Tapi jamnya sama ya, waktunya itu ya. Iya, Waktunya persis sama antara Singapura dengan sini. waktunya sama. Heeh. Cuma kalau lihat waktu sembahyangnya itu mungkin di sini lebih awal. Oh iya. Walaupun dari segi ya waktunya sama. Jadi jam 1 Oh. di sini, mananya jam 1 di Singapura. Itu berbeda dengan Jakarta kan? Ah iya Ya, iya. ya. Jadi kalau waktu sholatnya selisihnya berapa lama tuh? Mungkin setengah jam ya. Setengah jam. Oh Ya, half lumayan an loh. hour. Oh, Ya, lumayan. ya, setengah jam. Hmm. Iya. Terima kasih sudah mau datang dan bergabung di sini untuk wawancara di podcast kami. Hari ini kita ngobrol tentang latar belakang akademiknya Pak Nur Syahril Saad, kemudian kegiatan-kegiatannya di lembaga ICS dan Malay Heritage ya. Dan mungkin setelah itu kita juga berbicara tentang hasil penelitian dan yang terakhir tentang masyarakat Banjar barangkali atau kebudayaan Banjar dalam hubungannya dengan orang-orang di Singapura ya. Pak Nur Syahril dulu S1, S2 sampai S3-nya itu di mana kuliahnya? Iya, saya S1 dan S2 di Singapura ya. Oh, di Singapura. Saya itu S1-nya jurusan Sains Politik. Oh, Iya, itu S1 di NUS ya, oh di National NUS. University of Singapore. Iya. Kemudian S2-nya juga di NUS tapi beralih ke departemen yang lain yaitu Malay Studies. Oh, Ya, karena Malay Studies itu salah satu departemen yang tertua di NUS. di NUS. Ya, dan Oh. mempunyai tradisi pemikiran yang berbeda ya Hmm. berbanding dengan mungkin studi-studi lain ya. Ah. Jadi ya saya S1 S2 di Singapura, Aha. kemudian S3 baru saya berpindah ke Australia di Aha. ANU ya, Oh Australian iya. National University, Iya. juga melihat dalam bidang politik dan juga sosiologi masyarakat. Yang diteliti tentang politik di mana? Di Malaysia atau di Singapura? Ya, itu menariknya karena saya memang sangat passionate ya tentang studi kepimpinan agama. Justru Oh. S1 saya itu, saya menulis tesis itu yang tesis S1 itu hanya 10.000 perkataan. Itu tentang masyarakat Islam di Singapura dan Malaysia. Saya juga mengkaji Hmm. ulama. Ya. Hmm. S2 itu khusus Malaysia, Hmm. itu menulis tesis MA ya, khusus ulama-ulama di Malaysia. Aha. S3 saya sambung lagi, Ah. saya membandingkan ulama di Malaysia dan Indonesia. Jadi Oh, kajiannya memang studinya tentang tentang ulama. tentang ulama Ah, ah. dan kekuasaan, Oh, jadi ulama dan politik lah ulama dan kira-kira. politik ya. Oh iya. Ya, sangat menarik karena kalau Malaysia dan Indonesia barangkali ya hubungan ulama dan politik itu eh, bisa terbaca secara tampak di publik. Tapi kalau di Singapura barangkali agak unik gitu posisinya. Bagaimana itu? Eh, Kalau di Singapura itu kita kan masyarakat Melayu ya, itu minoriti aha, ya. ya, Uh, Mungkin sekitar 30% saja masyarakat, aha, maaf, 13%. 13%. 13% ya, yang beragama Islam dan Aha, juga Melayu hmm, ya. Tapi kita punya institusi-institusi yang diberikan pengiktirafan di perlembagaan.
Ya, Oh, jadi kita punya institusi-institusi seperti Majlis Agama Islam Singapura yang khusus ya menjaga bidang agama. agama Islam. Jadi Itu apa? Lembaga semi pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat? itu lembaga lembaga semi pemerintah, Oh, semi semi pemerintah. pemerintah ya. Oke. Ya, sekarang Anda di anu ya, di mana namanya nih? ISIAS Institute of Southeast Asian Studies. Itu kapan berdirinya itu? ISIAS itu? Ya, ISIS itu Institute of Southeast Asian Studies ya. Ya, Ia sudah lama dikenal sebagai ISIAS itu. ya. ISEAS. Ia ditubuhkan pada tahun 1968. Oke. Antara yang tertua, think tank yang tertua di Di Singapura, Singapura. khususnya mengkaji tentang Asia Tenggara. Oh, Pada awalnya mungkin fokusnya lebih ya pada negara-negara di sekitar Singapura, ah, Malaysia, ya, Indonesia, ya, dan ya, mungkin Thailand dan Filipina. ya, ya. Ya, tapi sekarang ini ya sudah berkembang juga meneliti Ah, negara-negara lain di ASEAN. Dan hmm, juga bukan itu saja, kita juga melihat aspek-aspek di luar Asia Tenggara dan hmm. kesannya terhadap uh, masyarakat di Asia Di Tenggara. Asia Tenggara. Misalnya kesan pertembungan ya Ya. antara Amerika dan China. Apakah kesannya terhadap Asia Tenggara dari Oh, geopolitik dan juga security? iya, ya, Dan ada juga aspek dari segi keagamaan misalnya. Apakah kesan daripada Timur Tengah ke hmm, Asia Tenggara? Jadi ya. tidak tertakluk pada Asia Tenggara saja, juga Oh. melihat kesan implikasi daripada luar. ICS ini apa hubungannya dengan NUS? Ada hubungannya nggak? Atau Ya, ia tidak ada hubungan oh dengan tidak ada? NUS, ya, karena Oh, ia juga semi badan pemerintah. Sama oke, seperti Majelis Agama Islam Singapura tadi. Jadi oke. kita ini di bawah Kementerian Pendidikan, karena itu ditubuhkan khusus untuk Hmm. riset dan mengenali Asia Tenggara. Oh, wah unik juga ya. Kapan bergabung di situ, Pak Nur Syahril? Saya mulai setelah selesai S3. Jadi Setelah selesai saya 3 tahun, 2015 itu. Ya, 2015. tapi saya sebenarnya sudah pernah bekerja di ISIAS Aha. lebih awal pada itu sebagai junior researcher. Oh, Kerana ISIAS ini ada scholarship yang diberikan ya untuk mahasiswa hmm, S2. hmm, Jadi saya adalah salah seorang ya yang mendapat beasiswa tersebut. Justru ah, saya setelah selesai S2, saya kerja di pulang situ. kerja situ selama setahun. Ya. Oh, kalau Ari itu di mana? Di situ juga? Ari itu di sebahagian daripada NUS, Pak. Oh, beda ya. Beda. Ya, Asia Research Institute. Ya. Oh, saya pikir itu sama. Beda. Jadi berbeda ya. Ya. Jadi ini lembaga penelitian dan Pak Syahril sekarang sebagai apa di situ? Oh, Ya, jadi saya itu mulanya khusus tentang Islam dan politik ya. Jadi saya ya bidang khusus saya itu mengkaji Malaysia dan Indonesia sebagai peneliti. sebagai peneliti. Ya, Oke. peneliti. Sekarang ini saya sudah mulai mendapat beberapa jawatan administratif di lembaga. Aha. Justru saya sebagai koordinator budaya dan sosial. Koordinator budaya dan sosial artinya riset tentang Research budaya tentang dan tersebut. Ya, sosial di Asia Tenggara. betul. Ya. Oke, sangat menarik ya. Apakah ICS ini juga mengembangkan gagasan-gagasan kritis tentang Eurosentrisme seperti apa itu Alatas, Farid Alatas dan sebagainya ini gimana? Oh tidak, Tidak ya? di ISIAS itu tidak begitu khusus tentang aspek-aspek Yang akademik yang enggak seperti yang digagaskan di di Malay NUS. Studies NUS itu. Itu Eh, khusus Malay Studies NUS, Pak. Tidak oh, di departemen-departemen. Karena itu punya tradisi aha, Alatas. Karena Profesor Syed Hussein Alatas adalah aha. mungkin head department yang pertama yang mengasaskan departemen Oh, itu. beliau. Ya, Oh, justru beliau membawa gagasan yang kritikal, reformis, iya, ya di iya, di Malaysia dan dia disambung oleh student-studentnya, murid-muridnya sehingga ke iya. hari ini. Baik, kalau kita lihat dari penelitian Anda ya itu ada dua buku Pak Nur Syahril ini mungkin bisa di zoom ya ada Tradition in Islamic Learning, Singapore Student in the Al-Azhar University ini penelitian tentang mahasiswa Singapura di Al-Azhar ya. Ini menarik sekali ya.
Jadi banyak juga orang Singapura yang belajar di Al-Azhar. Ada berapa kira-kira per tahunnya atau waktu Anda penelitian ini? Per tahunnya itu berubah-ubah. Tapi kalau Oh, kalau dari sudut tradisinya sudah ah, lama. lama Sangat sekali. lama sekali. Itu mungkin berbulannya mungkin 1940-an, 50-an sudah ada. Oh, Bahkan mufti yang pernah berkhidmat di Singapura itu oh, lulusannya dari Al-Azhar Al-Azhar University. juga. Ya, semua hampir semua ya. Ya, Oh, itu jadi Al-Azhar University sangat sinonim ya apa dengan ada syariah. komunitas khusus, tempat tinggal khusus orang Singapura di Azhar atau Tempat tinggal tidak ada. Mungkin jika dibandingkan dengan Indonesia? pelajar-pelajar Indonesia dan Malaysia itu lebih lebih Khusus, besar ya, ya. lebih besar. Jadi ada tempat tinggal. Tapi bila saya ke sana, saya lihat ada beberapa pusat ya di mana Hmm. pelajar-pelajar Singapura itu berkumpul, Oh, oke. menjalankan kegiatan-kegiatan dan Kita. sebagainya. Ada, sangat aktif. Kira-kira berapa jumlahnya waktu Anda penelitian itu? Ketemu berapa orang? Saya semasa saya lihat dulu, mungkin kalau tidak silap saya, mungkin sekitar lebih kurang 200 lah. Itu saya mungkin 200. silap ya dari segi Ya, ya, tapi ya. yang setahu saya ya setiap Cukup tahun besar cukup besar. Ya, untuk Singapura 200 itu cukup ya, besar. besar. Kalau Indonesia kata Abaza hampir 2000 ya. Iya, Saya dulu pernah membaca, nggak tahu sekarang mungkin lebih banyak lagi. iya. Eh, jadi mereka datang ke Al-Azhar belajar agama sampai tingkat PhD atau hanya S1, S2 atau bervariasi? Hampir semua hanya S1. Oh, S1 sahaja. S2 itu jarang sekali. jarang Mungkin sekali. saya hanya ketemu satu dua itu pun sepanjang pelajar Singapura ke sana, satu dua saja yang lulusan S2. Ah, S3 belum ada. malah belum ada. Belum ada. Padahal sejak tahun 50 ya. Betul. Oh, terus mereka kalau pulang itu apa? Jadi ustadz atau bagaimana? Ada posisi atau jabatan yang diberikan oleh pemerintah kah sebagai imam atau bagaimana? Ya, kebanyakan mereka itu bertugas di masjid-masjid ya sebagai Oh, imam, oh, ada yang pendakwah, ada yang oh. mengajar di madrasah, Itu ada yang appointnya siapa? Yang mengangkatnya siapa? itu tergantung, Pak. Kalau Ah, yang khusus di bawah pemerintah itu MUIS ya, Majelis Agama Islam. oh, Nah, itu mungkin sebagai public servant lah ya. oke. Tapi kalau di madrasah itu kan madrasah itu kan independen, Independen. independen. Jadi Foundation ya, foundation. Jadi mereka yayasan. harus apply ke Ah, madrasah dan madrasah. jika diterima mereka mengajar di madrasah. Oh ya. Ada juga yang pendakwah bebas yang Oh tidak gitu. sangkut ya di mana-mana Di mana-mana. institusi. Ya. Ah, tapi ya artinya mereka pulang itu sangat dihargai lah ya oleh masyarakat Ya, ya karena benar. menguasai ilmu agamanya gitu. Terus apa yang Anda temukan itu waktu penelitian tentang itu yang unik lah kira-kira apa? Iya, mungkin cabaran-cabaran yang mereka Apa hadapi itu? ya infrastrukturnya, cara mereka Oh, belajar di sana. oh, oh, oh. Dan apabila mereka kan dari Singapura kan negara yang mungkin dianggap negara maju kan, Betul apabila ke betul. Al-Azhar University mungkin infrastrukturnya itu tidak Oh tidak begitu iya, sesuai dengan mereka serba pada ditulis awalnya. tangan ya, Tulis tangan dan banyak menghafal dan menghafal. sebagainya. Jadi mereka itu harus Oh, membuat penyesuaian oh, apabila mereka oh, ke sana. Jadi oh, dari segi oh, infrastrukturnya oh, itu di mungkin situ satu ya. cabaran. Dan salah satu daripada feedback ya yang diberikan itu mungkin karena pendidikan madrasah di Singapura mungkin belajar Arabnya itu formal. Oh, Bahasa oh, Al-Quran ini saya tidak begitu paham karena mereka ya. yang tahu. Tapi bila di sana itu disebut colloquial Arabic ya. Oh iya. Arabic yang lebih mungkin Ah, tidak istilahnya itu ke ami ya, Amia, ya ami ya, betul, bukan betul. fusha. Ya betul. Jadi mereka itu Iya, apabila pensyarahnya itu berkongsi itu mungkin harus ada a few instance ya untuk untuk paham. menyesuaikan. Iya, iya, Ya iya, itu mungkin cabaran yang seringkali betul. diutarakan. Saya kira itu agak mirip dengan orang-orang Indonesia kalau itu. Ya. Apakah ada dalam temuan penelitian Anda misalnya gerakan-gerakan sosial yang lahir dari alumni Al-Azhar atau dari orang-orang yang bersekolah di Al-Azhar? Kalau penelitian Michael Lavan kan misalnya tentang Indonesia, mereka membuat majalah seruan Azhar gitu ya. Mereka membuat majalah-majalah di sana dan isinya itu antara lain memotivasi untuk gerakan kemerdekaan di Indonesia itu. Ya. Nah, apakah ada hal yang mirip begitu?
Sejauh ini tidak ada. Saya Oh, saya tidak tidak ada. lihat ada gerakan-gerakan khusus. Jadi Heeh. mungkin saya pikir objektif mereka ke sana untuk mendapat BA, degree, Oh, S1, kemudian heeh. pulang dan memenuhi institusi-institusi di Oke. ruangan-ruangan yang Jadi ada. sangat sederhana Sangat ya. sederhana dan mereka itu tidak Heeh. tidak bersifat aktivis. Tidak Oke. ya, mereka ke sana itu belajar dan pulang. Oke. Ya. Bagaimana dengan wacana-wacana Islam kritis yang berkembang di Mesir ya? Umpamanya banyak kalau alumni Al-Azhar Indonesia ini mereka tidak hanya membaca Yusuf Al-Qaradawi ya di Mesir, Ya. tapi juga membaca Hasan Hanafi misalnya ya yang sangat kiri gitu ya. Apakah ditemukan juga hal serupa di Ya, itu mungkin satu em, yang menarik ya kalau kita ya? bandingkan ya, mungkin dari segi pendedahannya di awal itu mungkin tidak ada. Jadi Heeh. apabila mereka ke sana itu mereka hanya belajar di kampus. Sebenarnya ada Oh, banyak yang lain yang saya tahu, ada juga yang keluar ya belajar mungkin khusus-khusus talaki, Falaki. Al-Quran dan sebagainya. Ada Hahaha. juga yang bertemu dengan ulama-ulama, tapi mayoritasnya itu hanya memenuhi ya keperluan Itu tadi ya. uh, S1 itu. Jadi itu yang mungkin saya dan beberapa teman-teman juga menganjurkan mereka apabila ke Universitas Al-Azhar, itulah peluang ya Aha. untuk belajar daripada ilmuwan-ilmuwan daripada Iya. di luar bidang Islamic Studies itu kan, Iya. supaya paham tentang isu sosial, Iya. apakah yang dibincangkan, pahaman pemikiran-pemikiran lain. Iya. Jadi boleh dikatakan hasilnya itu cenderung konservatif ya hasilnya ya. Ya mungkin mereka itu ke sana Ah, dengan matlamat utama ya, belajar agama ya, ya dan memenuhi BA kemudian ya, pulang memenuhi fungsi-fungsi yang iya, diperlukan gitu. iya, iya, Seperti mengajar agama, iya, fungsionalis lah dari iya, segi iya. pendekatannya Jadi itu. bukan untuk memproduksi wacana kritis Bukan, keagamaan. itu Ya, bukan jadi more matlamatnya. practical More ya practical, more practical. orientasinya. Ya. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan buku ente yang kedua ini, Faith Authority in the Malays ya. Ini tentang otoritas ulama di Singapura. Ini apa yang terjadi dengan otoritasnya di sana? Sebenarnya buku ini buku yang pertama yang saya terbitkan. Oh, jadi lebih duluan Lebih duluan ini yang daripada ini. yang Ya, di Al-Azhar. ini diterbitkan oleh Yayasan Warisan Melayu. Ya, Oh, pada waktu tersebut saya belum menjadi pengerusinya. oke. Saya masih baru pulang kan sebagai student. Jadi saya Ya, diundang untuk menerbitkan satu buku yang dekat, kajian yang dekat dengan aha, penelitian saya. Justru ini ya. hasil mungkin daripada BA saya itu. Jadi saya Oh, lanjutkan. ya. Ya, saya juga ingin ini lebih bersifat harapan buku Oh, ini. harapan sebenarnya. Jadi saya mengkaji, saya memberikan sedikit gambaran apakah mungkin originnya atau asal usul otoritas keagamaan dan Ya, bagaimana ia telah berubah setiap ya. zaman Aha. dan kemudian di akhirnya itu adalah harapan saya apakah Ah, penguasaan ilmu-ilmu yang penting ya bagi otoritas agama oh, apakah hanya bergantung pada Islamic Studies atau ya. harus kembangkan pada ilmu-ilmu Ilmu yang lain. sains Ya. sosial dan sebagainya. Jadi itu lebih sudut harapan. Waktu itu ya. Ya, Kalau sekarang barangkali sangat penting ya soal ini karena di Indonesia sendiri misalnya dengan adanya ruang publik di dunia digital terutama di media sosial, otoritas ulama ini menjadi sangat contested ya, sangat bersaing satu sama lain. Misalnya kalau Majelis Ulama mengeluarkan fatwa tentang protokol kesehatan di masa COVID-19, eh, banyak juga yang nggak setuju begitu ya, dan tidak didengar gitu, tidak didengar. Ada yang taat, ada yang enggak, tapi banyak enggak. Kalau di sini misalnya dulu itu ada sebuah masjid yang besar karena ulama-ulamanya apa yang lokal itu nggak setuju, Jumat itu dilarang. Akhirnya ribut misalnya kan. ya. Nah ini otoritas-otoritas bertabrakan begitu. Apakah di Singapura juga sama? Ya, di Singapura itu kalau menurut pandangan resminya itu Ya, kita punya otoritas kan. ya, Jadi itu berbeda dengan Indonesia. Indonesia ya, itu lebih demokratis lah iya, iya, atau lebih ruang publiknya itu lebih contested iya, ya. iya. Sekarang ini dengan media sosial Lebih lagi. lebih contested kan.
Justru kalau dulu kan di Indonesia itu tentang boleh berbeda pandangan tentang bila hari raya misalnya Betul, betul. Aidilfitri kan, Iya, ya. Tapi kalau di Singapura itu kena otoritasnya itu ya satu, satu. ya walaupun ada yang boleh Yang lain, berpandangan berbeza, ah, tapi itu kita yang menjaga masjid dan sebagainya itu MUIS. Ya, oh, jadi hanya satu pandangan. apakah khotbahnya juga seragam? Ya, khutbahnya seragam Oke. ya, oleh MUIS. Nah, ini pemirsa harus tahu ini ya. Jadi kalau di Singapura, di Malaysia, saya kira di Arab Saudi, di banyak negara-negara Timur Tengah juga khotbah itu seragam. Tapi di Malaysia itu berbeda sedikit Oh, beda karena sedikit. di Malaysia ada punya negeri-negeri kan, Oh iya. dan kuasa agama itu tertakluk pada negeri-negeri. Jadi seragamnya di Di negeri-negeri. Iya. negeri. Jadi di tingkat federal ada Iya. satu khutbah yang Iya. ditulis oleh Jakim. Iya, Itu di Jakim. federal, tapi di negeri-negeri itu ada khutbah-khutbah sendiri. Udah khotbah sendiri Ya, lagi. Tapi tidak tapi sama di setiap terkontrol negeri. ya. Ya, terkontrol. Dan karena itu sulit ada khatib yang bicara politik. Tidak ada. Nggak ada. Kalau di Indonesia itu bisa itu. Malah itu bisa berbahaya juga. Ya. Baik, yang kedua saya tadi mendengar Anda juga adalah Presiden of Malay Heritage. Pengerusi, Pak, bukan presiden. Itu apa sih? Sebenarnya lembaga apa itu? Itu asalnya itu Yayasan Warisan Melayu. Ya, Oh, asalnya itu sebagai satu, saya lihat sebagai satu NGO oke. ya yang dimulakan pada tahun 1999. Ya, Ah, asalnya itu bertempat di Istana Kampung Glam. Itu kan istana lama ya yang kemudian diubah menjadi satu museum. Ya, oh, museum untuk masyarakat Melayu, aha, artefak-artefak Melayu, ya, di mana kita jalankan iya. program-program bersangkutan dengan Melayu. Jadi, Ah, Yayasan Warisan Melayu ini yang satu yayasan yang sebagai patronnya ya pada ah, Malay Heritage Center itu. ah. Jadi kita mengadakan kegiatan-kegiatan, Oh, ya, ada ada kegiatan. kegiatan. Seperti Selain apa? museum, ada misalnya talks ya, Ya, ada diskusi gitu. diskusi, lectures, ada Oh, penerbitan. Salah satu daripadanya hasil. Ini sebelum saya jadi pengerusi ya. oh, Ya, jadi saya sudah kirim satu naskah ke naskah sana. sana dan mereka terbitkan begitu. Oh, Jadi lebih pada riset, ah, lebih pada lecture dan hmm, lebih pada penerbitan. iya, iya. Dan kemudian ada center itu khas Hmm, yang mhm. museum sebagai museum. Oh, saya baru-baru ini baca buku Anthony Milner itu, The Malays, ya buku lama tahun 2008 saya lihat itu. Itu saya terkesan juga ketika dia menggugat ya identitas Melayu itu apa gitu. Dia merujuk misalnya kepada konstitusi Malaysia yang mendefinisikan orang Melayu adalah beragama Islam, berbahasa Melayu, dan mengikuti adat Melayu gitu ya. Kata dia tiga ini susah diterapkan ini karena gitu kan. Beragama Islam katanya nggak semua orang Melayu juga beragama Islam. Berbahasa Melayu, yang lain-lain juga berbahasa Melayu gitu kan. Kemudian adat Melayu itu apa sih gitu ya kan. Hmm. Nah ini terus lagi kalau di Indonesia identitas Melayu itu sepertinya definisinya lebih sempit daripada di Singapura, di Brunei atau di Malaysia. Oh iya. Misalnya kalau orang Jawa di Singapura termasuk Melayu nggak? Orang Jawa Indonesia, Ya, Melayu kan? Melayu ya. Ah, Melayu. Orang Bugis, Melayu juga kan? Ya, Nah, Banjar masuk Melayu Melayu juga. juga. Jadi kalau di sini sepertinya itu yang Melayu itu yang kayak Riau atau yang perbedaannya agak tajam itu misalnya apa ya? Eh, Kayak kasus di Kalimantan Barat misalnya. Itu kan jelas itu ada etnik Dayak, ada Madura, Hmm. itu kan ada Melayu gitu kan. Nah, yang kedua di Indonesia itu eh, Melayu itu cenderung hanya menjadi salah satu dari sekian banyak etnis. Kecenderungannya begitu. Ya. Walaupun di sisi lain penggunaan bahasa Melayu yang disebut dengan bahasa Indonesia adalah identitas nasional gitu Ya. ya. Nah, sekarang saya
ingin komentar Anda ini, kalau di Singapura itu sebenarnya mendefinisikan Melayu itu gimana gitu. Iya, ya itu. Ini bisa satu mata kuliah ya. 13 ini kuliah ini Oh kan. aduh, Ya, aduh. ini. Tapi sebenarnya begini, Iya, ya iya, iya. itu ya tentang Melayu itu definisinya ya saya setuju. Di Iya, Malaysia itu ada tiga itu tadi. tiga asas utama kan, agama, budaya dan juga bahasa. Iya. Ya, tapi sebenarnya itu realitas. Oh, Ya, ya kita tahu bahwa itu di perlembagaan. iya, iya. Sebenarnya kita harus paham apakah itu identitas, apakah sudah menjadi definisi undang-undang. Iya, Kalau kita lihat identitas itu memang semuanya social constructed, betul. ya. Betul. Dan orang di bawahan itu setiap hari bangun tidak tanya saya ini Melayu kan bukan. Nah, jadi itu kadang-kadang perbincangan ilmiah yang terlalu memikirkan apakah itu Melayu dan jadi orang Melayu di bawah itu rasa juga saya ke university kok belajarnya apa itu Melayu, saya Iya. tidak ada masalah. Iya, iya, iya. Ya kalau saya dipanggil Melayu ya silakan. Iya. Tapi apabila ya sudah jadi satu dasar negara, Iya. itu memerlukan definisi. Iya. Dan definisi itu sebenarnya itu sangat mencakupi realitas. Iya, iya. Walaupun pada hakikatnya, ya pastinya ada orang Melayu yang tidak beragama Islam. Iya, Pasti. pasti. Dan orientasi Islamnya berbeda-beda juga. Betul. Ada yang apa kita katakan, oh yang tidak sholat itu Islam atau tidak, kan? Jadi itu perdebatan itu. Jadi Iya, iya, jadi iya, itu. iya. Jadi kalau segi menurut perlembagaan itu secara amnya itu. Iya, iya. Itu pertama. Kedua, definisi Melayu itu karena ia bersangkutan dengan dasar-dasar. Kalau di Malaysia kan ada Melayu dan Bumi Putra. Iya. Jadi harus didefinisikan karena Iya. itu kan siapa yang misalnya mendapat bantuan Iya, iya. persekolahan. Jadi Iya, perlu iya. didefinisikan. Ya itu menjadi masalah sebenarnya. Ah, What is a Malay? iya. Karena ada yang mungkin memanfaatkan situasi Iya, iya. untuk mendapat bantuan. Oke. Walaupun hakikatnya Melayu, masyarakat Melayu itu asalnya perlu dibantu Betul. di rantau Melayu ini karena itu hasil daripada dasar-dasar kolonial Aha. yang menyebabkan masyarakat Melayu itu Mhm. marginalized. Oh iya. Jadi dari segi sosioekonominya Memang harus diangkat. memang harus diangkat. Tapi menjadi satu isu politik. Iya, Ya, jadi- iya. Dan satu lagi, Melayu itu sebenarnya boleh disifatkan sebagai definisi kultural. Aha. Boleh jadi masuk Melayu. Oke. Kalau di Malaysia itu ada yang disifatkan. Bisa masuk. Karena saya pernah, sebagai penelitian saya, Ya. ada satu ulama yang saya jumpai. Iya, iya. Dia itu rasnya Cina. Oke. Ya. Tapi beragama Islam, Ya. boleh berbahasa Melayu, Ya. mengamalkan budaya Melayu, Pak. Iya. Lebih Melayu dari saya. jadi beliau itu boleh diterima Iya, sebagai, iya. karena itu kultural. Iya, iya. Melayu kultural. Nah, itu yang menarik ya dari Milner ya. Dia bilang daripada kita berdebat soal apa definisi dan karakter atau ciri-ciri dari orang Melayu, mungkin akan lebih menarik mendiskusikan Malayness. Oh iya. Kemelayuan itu sendiri bagaimana dinamikanya, perubahannya. Dan saya kira yang dijelaskan secara kultural tadi mungkin begitu ya. Iya, iya. Heeh. Dan itu tidak membawa apa-apa kesan Enggak. karena Malayness itu kan ya kita boleh bahas juga what is Englishness, Ya, Chineseness itu. betul, Jadi, betul. tapi kalau kita mau melihat hasil penelitian Ya. yang mungkin ada kesan pada masyarakat, Ya. itu bukan isunya yang harus Yang dibincangkan. dibicarakan. Ya. Nah, tadi salah satu ini yang terakhir ini kita bincangnya soal bagian dari Malay di Singapura dan saya kira juga di Malaysia itu adalah etnik Banjar ya. Iya. Iya. Bisa cerita sedikit tentang Banjar ini, bisa hal-hal yang personal juga gimana, Pak Ya, Syahril? kalau Melayu di Singapura itu ya mungkin berbeda dengan Indonesia karena orang Jawa itu sudah diasporanya sudah lama kan. Iya. Jawa, ada orang masyarakat Bawian, ada masyarakat Bugis, Minang yang malah Minang. presiden pertama Yusof Ishak itu orang asalnya keluarganya daripada Minang itu. Oke. Ya, jadi Yusof Ishak dari Minang dia ke Singapura, ya, keluarganya Heeh. yang menulis lagu kebangsaan Singapura juga orang Minang, Zubir Said. Oh, begitu. Iya. Jadi kalau ke Singapura itu populer itu restoran Minang itu populer, Pak. Oh. Karena mereka diasporanya itu sudah lama oke. mereka datang ke Singapura. Memang ada ungkapan di Indonesia apa ya, warung Padang istilahnya itu atau restoran Padang itu semua ada di dunia ini kecuali di Padang.
Oh, iya. Ya, jadi diaspora itu sudah Iya, jadi iya. jadi mereka itu semua sudah terima Ah, sebagai masyarakat. Walaupun mereka mengatakan saya ini orang iya, Minang, saya orang Johor, orang Melaka, iya. tapi saya orang Melayu. Itu istilah di Singapura Istilahnya begitu. Melayu ya, Jadi masyarakat Banjar ada ya juga di di sana. Singapura. Jadi Ah, mereka menggelarkan ya etnik saya ya, Banjar, Melayu. tapi Melayu. Ya. Tapi saya orang Melayu. Memang kalau orang Banjar sini juga menganggap dirinya Oh Melayu. iya, Jadi sebagai sub etnik, sub etnik sub betul. etnik. Jadi mungkin juga Bugis itu sub etnik. Betul. Bahkan mungkin Jawa karena eh, kita kan tahu kalau Arab Melayu itu disebutkan apa lughah Jawiyah gitu, Iya, bahasa Jawi. betul. Dan ulama Nusantara disebut ulama Jawi. Betul. Ya. Kenapa nggak ulama Melayu gitu kan? Betul. Malawi atau apa gitu ya. Iya, Nah, itu saya kira juga identifikasi dengan Jawa sebagai Melayu ada juga memang. betul. Cuma ketika di Indonesia ini kesan saya Melayu itu lebih sempit jadinya setelah kemerdekaan paling tidak ya. Oh iya, Ah, ah, yang paling jelas identitas seperti itu misalnya di Kalbar itu terasa sekali. Yang Melayu begini, yang ini, oh iya. ya kan terasa. Baik, tadi yang Banjar ya. Orang Banjar itu sejak kapan kira-kira ya ke sana ya? Atau sebelum kemerdekaan sudah? Sebelum kemerdekaan sudah lama itu. Oh, Memang diaspora sudah lama. oke. Ya, jadi mereka ada komunitas-komunitas. Jadi dan yang menariknya di Singapura itu sebagai sebuah negara kosmopolitan. Iya, Jadi semua mungkin dari segi makanan apa itu iya, sudah bercampur dan jadi satu dinamikanya itu menghasilkan iya, benda-benda yang baru dan original itu. Itu oke. menarik. Jadi kita, oh asalnya Banjar ini kue ini, tapi Iya, sudah mendapat modifikasi. modifikasi dan Iya, identitas iya, sendiri. Itu yang itu. menarik pada saya. Iya, iya, iya. Ya, Karena salah satu yang terkenal kan dulu kalau naik haji via Singapura gitu ya. betul. Jadi kalau orang Banjar itu gagal sampai ke Singapura, tapi pura-pura haji juga dia. Itu namanya haji Singapura. Oh, Jadi pulangnya masih pakaian haji iya, gitu. di Singapura itu menjadi pusat ya, Iya, pusat iya. haji satu ketika ini. Jadi Singapura itu di samping Istana Kampung Glam tadi Iya, itu ada yang panggilnya Arab Street ya. Arab Arab Street. Street di situ. Ya. Ada yang memanggilnya Kampung Jawa. Oh. Iya, ini macam-macam nama, Pak. Jadi Oh, ada satu street di situ dipanggil Haji Lane. Ya oke. karena di situ kawasan di mana banyak sekali kedai-kedai yang Aha. memberikan servis haji Ya, sampai ke hari ini Masya menjadi Allah. pusatnya. Itu Oh, ada kesan sejarah. iya. Jadi barang-barang haji dan sebagainya, kelengkapan haji Ada di situ. ada di situ Oh, sampai sekarang. sampai sekarang. Meskipun sudah nggak lewat sana lagi ya. Tidak, iya, sampai Oh, sekarang masih ada. oke. Ya, Saya ada punya teman alumni di pesantren Al-Falah Banjarbaru sini yang Allah yarham baru saja meninggal ya tidak lama beberapa bulan silam. Beliau itu menjadi mutawif atau pembimbing ibadah haji saudara-saudara dari Singapura gitu. iya. Apa Pak Nur Syahrir melihat ini ada fenomena ini juga orang Banjar jadi mutawif di sana? Terus terang Pak, saya Iya, pertama kali dengar orang Banjar ini iya. bukan di Singapura, tapi di Mekah. Wah, Jadi jadi saya pergi dengan keluarga menunaikan iya. umroh itu. Saya ingat Oh, tahun 2003. 2003. Jadi saya mengikut agensi dari Singapura ke Aha, sana dipimpin oleh mutawif aha. bisa berbahasa Melayu, Oh, bisa berbahasa Melayu. aha, Kemudian faham sangat dengan orang-orang Melayu. aha, Saya tanya, ah, aslinya di mana, Pak? ah, Saya orang Banjar katanya. ah, Ya, jadi dia itu sudah lama berkhidmat aha, di Mekah ah, khusus ya untuk orang Singapura. khusus. Itu pertama kali saya dengar, oh ada Ah, orang Banjar. ah, Jadi kemudian saya tanya, ya dan saya dapat tahu bahwa komunitas Banjar di Mekah itu sangat besar, Pak. Dan mereka itu oke. membawa jemaah-jemaah haji dan umrah. Ya, Sampai sekarang ya? sampai sekarang. Oh, Sampai sekarang. Jadi bila saya pulang, baru saya tahu dan saya meneliti, ah. oh ada komunitas di Banjar di Singapura juga, diaspora aja. Itu Oh asal iya, iya. usulnya. Ya komunitas haji-haji gitu ya. Iya, komunitas Ah, haji. Iya. iya. Orang-orangnya itu dari segi persepsi Iya. awalnya, orangnya soleh-soleh banget. Waduh. Orang Banjar dan kenapa orang Banjar penting untuk Iya. orang Singapura? Karena mungkin dari segi amalan ritualnya sama, Pak. Itu Oh, sebab mereka diambil sebagai oh, mutawif haji orang Singapura. Ada oke. tahlilannya, mauludnya, selawatannya, bacaannya sama.
dengan orientasi. Itu Oh, menarik kalau kita kaji itu. oke, Kenapa bisa iya, seperti iya. itu? Berarti ada apa namanya sanatnya ini ya. Sanatnya ya, Ada silsilah ya, yang nyambung betul. amaliyah praktek keagamaan itu. Ya, kalau kita di Oh, Singapura kan kalau ada mutawif yang tidak boleh kunut misalnya, tidak ya. boleh itu kan tidak cocok. Oh, tidak bisa ya. Tidak Tidak bisa. cocok, tidak cocok. Ya, tidak cocok kan dengan Oh, Singapura. Tapi kalau Banjar itu nyambung, jadi tidak ada masalah. Karena mereka ah, mungkin paham oke. orientasi Singapura Berarti begitu. agak tradisional ya, Sama, ya. orientasinya itu Betul. hampir sama. Hampir sama. Hmm, jadi ini sesuatu yang mungkin bisa dieksplorasi untuk dikaji ke depannya ini ya. Betul, ya. Eh, nanti kalau teman-teman di sini mau mengkaji Banjar diaspora, ada berarti di Ada. Singapura, ada di Ada. Malaysia ya. Ada. Itu sangat menarik sekali. Wah, ini sudah lama ini, lumayan nih. Terima kasih waktunya ini, Sama-sama, Pak. Pak Nur Sahril. Terima kasih juga mau datang atas undangan kami ke UIN Antasari. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya, Insyaallah. tapi kita akan terus bersinergi, bekerja sama untuk kegiatan-kegiatan akademik dan kebudayaan di masa yang akan datang. Saya kira ini dulu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.